Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Pada video kali ini saya akan membahas masalah teks ceramah, yaitu mengelola informasi dalam ceramah. Di dalam materi kali ini kita membahas masalah ceramah pada mata pelajaran Bahasa Indonesia bab 3, khususnya kelas 11. Ya, jadi sebelum kita masuk di teks ceramah, kita masuk di pengelolaan informasi. Apa itu informasi? Informasi adalah segala bentuk sesuatu yang bersifat ilmu, pengetahuan yang belum kita ketahui sebelumnya dan kita ketahui setelah mendapatkan sebuah informasi. Ada 3 jenis informasi yang hampir sama, yaitu ceramah, pidato, dan khotbah. Ketiga jenis ini hampir sama tapi mempunyai beberapa perbedaan. Salah satu persamaannya adalah sama-sama menyampaikan informasi di depan umum, yaitu sama-sama menyampaikan informasi di depan umum. Jadi kali ini kita akan membahas mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam bentuk ceramah. Kalau tadi membahas masalah persamaan pidato, khotbah, dan ceramah, yaitu sama-sama menyampaikan informasi di depan umum, kali ini kita akan membahas perbedaannya. Ada beberapa perbedaan di antara ketiganya. Yang pertama, pengertian dari ceramah. Apa itu ceramah? Bisa kita lihat di sini, ceramah adalah pembicaraan di depan umum atau menyampaikan informasi di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Artinya, ceramah itu menyampaikan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan. Jadi segala bentuk ilmu pengetahuan bisa dikatakan informasi. Dia orang menyampaikan informasi yang berupa ilmu pengetahuan itu bisa dikatakan ceramah secara umum. Kemudian jenis yang kedua yang hampir sama, pidato. Apa itu pidato? Pidato adalah penyampaian di depan umum yang bersifat ilmu pengetahuan dan bersifat persuasif. Persuasif artinya ada ajakan. Banyak contoh-contoh pidato, misalnya upacara bendera di sekolah kalian pada hari Senin sebelum COVID-19 menyerang. Itu salah satu pidato. Biasanya Bapak kepala sekolah atau pidato kepresidenan itu mengajak, ada jenis persuasif di dalamnya. Kemudian jenis yang ketiga, khotbah. Apa itu khotbah? Khotbah adalah penyampaian di depan umum yang bersifat ilmu keagamaan dan bersifat mendorong atau mengajak seseorang kepada kebaikan atau menguatkan iman. Itu dinamakan khotbah. Jadi ketiganya ini adalah penyampaian informasi yang hampir sama tapi memiliki tujuan yang berbeda dan memiliki unsur yang berbeda, struktur yang berbeda. Kali ini kita membahas masalah ceramah. Sebelum masuk di ceramah, kita akan membahas terlebih dahulu jenis-jenis informasi. Ada berapa jenis informasi? Yang pertama, informasi berdasarkan fungsinya. Informasi berdasarkan fungsinya ini adalah seperti informasi yang mengandung ilmu pengetahuan edukatif, itu berdasarkan fungsinya. Informasi yang mengandung ilmu pengetahuan atau bisa disebut edukatif. Berdasarkan fungsinya, informasi sebagai hiburan. Jadi ada informasi sebagai ilmu pengetahuan, yaitu sebagai edukatif, contohnya buku, majalah, dan lain-lain. Yang kedua adalah informasi berdasarkan fungsinya sebagai hiburan, misalnya non-fiksi, cerita-cerita non-fiksi, itu informasi fungsinya sebagai hiburan. Jenis informasi yang kedua adalah berdasarkan format penyajian. Jadi ada beberapa penyajian atau format penyajian dalam sebuah informasi.
yang paling sering kita lihat yaitu dalam bentuk lisan. Itu ceramah, pidato, khotbah dalam bentuk lisan. Kemudian penyajian yang selanjutnya dalam bentuk tulisan di buku, biasanya banyak koran, majalah, itu dalam bentuk tulisan. Kemudian bentuk penyajian selanjutnya misalnya dalam bentuk gambar, dalam bentuk animasi, dalam bentuk ilustrasi. Itu adalah suatu format penyajian informasi. Jadi banyak format penyajian informasi, bukan cuma lisan dan tulisan, bisa bentuk gambar, ilustrasi, animasi. Kemudian jenis informasi yang ketiga, informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa ini adalah informasi yang mengaitkan tempat-tempat kejadian suatu perkara. Kemudian selanjutnya, informasi berdasarkan bidang kehidupan. Berdasarkan bidang kehidupan, misalnya informasi masalah musik, informasi masalah kesehatan, informasi masalah rekreasi. Banyak informasi yang berdasarkan bidang kehidupan, ada musik, ada kesehatan, ada rekreasi, banyak berbagai macam jenis informasi sesuai dengan bidang kehidupan. Otomotif, ini biasanya dipelajari dalam bab pertama di kelas 11, yaitu teks prosedur, cara mengoperasikan komputer, segala macam itu adalah informasi berdasarkan bidang kehidupan. Yang terakhir, berdasarkan bidang kepentingan, hampir sama informasi seperti ini. Misalnya informasi yang hampir sama dengan jenis teks prosedur bidang kepentingan, yaitu misalnya informasi dalam buku resep makanan, bidang kepentingan, informasi dalam buku panduan mengoperasikan motor, itu bidang kepentingan. Ya, setiap pembelian motor biasanya mendapat buku panduan. Itu adalah informasi berdasarkan bidang kepentingan. Membeli mobil, cara merawat mobil agar tetap awet, ganti oli sesuai dengan prosedur di dalam buku panduan itu. Itulah yang dinamakan informasi berdasarkan bidang kepentingan. Setelah kita membahas jenis-jenis informasi, kita lanjut ke menganalisis isi struktur dan kebahasaan dalam teks ceramah. Yang pertama, struktur dalam teks ceramah itu yang pertama adalah pembukaan atau pembuka. Itu dalam teks ceramah, pembukaan atau pembuka. Dalam membuat teks ceramah, yang pertama yang harus kita buat adalah pembukaan atau kalimat pembuka terlebih dahulu. Yang pertama, kalimat pembuka adalah pengenalan isu, masalah ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahas. Jadi pengenalan isu, masalah atau pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahas. Artinya di sini dalam membuat ceramah kita harus membuat dulu paragraf pembuka. Artinya menjelaskan masalah-masalah yang akan kita bahas nantinya dalam ceramah. Misalnya masalah kenakalan remaja, ceramah-ceramah tentang kesehatan, ya kita definisikan dulu apa itu kesehatan, seperti apa kesehatan atau kenakalan remaja, seperti apa itu kenakalan remaja di mana yang akan kita angkat, misalnya di tali sayan. Kita definisikan terlebih dahulu. Setelah itu kita masuklah di struktur yang kedua, isi. Apa isi dari sebuah ceramah atau apa definisi isi? Isi itu adalah pendapat atau argumen. Kalian sudah pernah melakukan debat di kelas 10. Itu bisa dikatakan pendapat dan argumen. Dalam debat itu misalnya kita mengatakan si A itu adalah orang yang pintar, kita harus perkuat, itu namanya argumen. Kita harus perkuat bahwa si A ini adalah orang pintar. Kita harus jelaskan si A ini rajin ke sekolah, rajin belajar, selalu mendapatkan peringkat di
setiap akhir semester. Itu namakan argumen untuk memperkuat kalimat pembuka di atas. Misalnya tadi saya ambil contoh kalimat pembuka kita atau isu yang akan kita angkat. Kenakalan remaja di tali sayang semakin hari semakin meningkat. Berarti isi dari ceramah saya atau argumen saya adalah membahas tentang peningkatan peningkatan kenakalan di tali sayang. Apa saja kita akan jelaskan secara detail penyebabnya. Atau ceramah masalah agama tentang dosa yang diangkat ini, dosa-dosa apa itu di pembukaan. Kemudian kita jelaskan, kita perjelas dosa seperti ini apa hadisnya, apa ayatnya. Itulah yang namakan argumen, memperjelas pendapat yang di atas, memperjelas kalimat pembuka. Struktur yang ketiga adalah penutup. Apa itu penutup? Penutup adalah kesimpulan atau penegasan kembali. Penutup ini bisa berupa saran, bisa berupa ajakan persuasif, bisa berupa solusi. Itu namanya kesimpulan. Misalnya tadi di pembuka acara kita atau dari pembuka ceramah kita masalah kenakalan remaja di tali sayang, bisa penutupnya, kalimat penutupnya adalah seharusnya pemerintah ikut serta dalam memerangi kenakalan remaja, atau seharusnya orang tua memperhatikan pergaulan anaknya setiap hari. Itu bisa menjadi penutup dari ceramah kita atau penegasan kembali. Kita lanjut di materi selanjutnya, yaitu unsur-unsur dalam ceramah. Ya, unsur-unsur yang harus ada dalam ceramah. Kalau salah satunya tidak ada, ceramah itu akan terasa tidak lengkap. Unsur yang pertama ada penceramah. Ya, yang jelas harus ada penceramah baru bisa dikatakan ceramah. Penceramah itu adalah tokoh atau pelaku. Ya, tokoh atau pelaku penceramah, orangnya, tokohnya itu namakan penceramah. Itu harus ada dalam ceramah. Setelah ada penceramah atau setelah ada tokoh pelakunya, maka harus ada yang kedua adalah pendengar. Ya, ini adalah tokoh juga, tokoh tapi pemeran tambahan dalam sebuah cerita drama. Ini adalah pemeran tambahan pelengkap. Setelah ada tokoh utama penceramah, harus ada pemeran pelengkap, yaitu pendengar. Kalau tidak ada pendengar, maka itu tidak bisa dikatakan ceramah secara utuh, karena tidak ada penyampaian, tidak ada pemahaman informasi, hanya penyampaian informasi. Setelah ada pendengar, harus ada materi. Ya, harus ada materi. Biar penceramah ada, pendengar ada, tapi tidak ada materi, ya tidak bisa dikatakan ceramah. Sama-sama diam, penceramahnya diam, pendengarnya juga diam. Jadi maka harus ada unsur yang ketiga, materi. Setelah ketiganya ini ada, harus ada metode ceramah. Metode apa yang harus disampaikan, bagaimana cara menyampaikan ceramah oleh penceramah itu. Jadi harus ada metodenya. Yang terakhir, harus ada media supaya ceramah kita tambah menarik. Apalagi di zaman sekarang, harus menarik medianya. Sekarang sudah banyak jenis-jenis media dalam ceramah, bukan cuma media tatap muka seperti yang kita lakukan dulu-dulu, ya, tatap muka ceramah, satu orang duduk di depan kemudian yang lain mendengarkan. Tapi sekarang sudah banyak media ceramah menggunakan tatap muka, lisan, ceramah dalam bentuk tulisan, dalam bentuk video, berbagai macam media yang bisa kita lakukan sekarang, yang bisa kita gunakan dalam penyampaian informasi sekarang. Kita kembali ke gambar warna hijau, metode ceramah. Kita lihat ada beberapa metode atau cara menyampaikan ceramah dengan baik. Yaitu metode yang pertama adalah impromptu. Apa itu metode impromptu? Metode ini adalah metode yang dilakukan para ahli ceramah, yaitu yang sudah impromptu. Itu artinya naskah ceramah sudah di luar kepala. Misalnya ustadz itu ketika atau guru ketika diundang dalam suatu acara,
dia tidak perlu menghafal lagi, dia sudah menguasai semua materi, langsung berbicara. Itu impromptu, sudah menguasai materi. Yang kedua, ada metode membaca. Metode membaca ini masih menggunakan tulisan, artinya dia ceramah masih menggunakan teks. Ini paling banyak dilakukan, apalagi anak-anak di usia kalian. Kalau disuruh praktek ceramah ini banyak menggunakan metode ini, yaitu membaca kertas. Ini metode yang kurang tepat dalam penyampaian ceramah karena bisa saja mengganggu fokus kepada pendengar. Kemudian metode selanjutnya, menghafal. Selain metode membaca, anak-anak usia kalian juga biasanya menggunakan metode menghafal. Jadi kertas teks satu lembar dihafal di rumah, kemudian dibacakan di depan teman-temannya. Itu metode menghafal. Tapi bedanya impromptu dengan menghafal ini, menghafal bisa saja kita lupa, bisa saja penggalannya kita tidak tahu, bisa berhenti di tengah-tengah, bisa berhenti di akhir, atau bisa terbata-bata. Ini metode menghafal seperti ini juga kadang tidak efektif. Ya, hampir sama dengan impromptu, tapi impromptu itu sudah di luar kepala. Kemudian metode yang ketiga, extempora. Extemporan ini metode yang keempat. Extemporan ini seperti apa? Extemporan itu adalah metode membawa catatan-catatan kecil. Biasanya juga penceramah yang sudah terbiasa, jam terbangnya tinggi, itu menggunakan metode extempora, artinya membawa catatan-catatan kecil, catatan-catatan yang penting. Nanti catatan itulah yang akan dibuat dalam bentuk ceramah. Jadi membaca sedikit bisa menjelaskan, membaca menjelaskan, hanya membawa catatan kecil. Nah, itu adalah beberapa metode dalam ceramah. Kita lanjut. Nah, selanjutnya mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Jadi dalam teks ceramah itu kebahasaannya harus tepat, menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang efektif, bahasa yang benar. Nah, itulah bahasa-bahasa yang banyak digunakan. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak mudah dipahami oleh masyarakat. Salah satu cara menggunakan bahasa atau supaya pendengar itu betul-betul mendengarkan ceramah kita, harus memperhatikan intonasi atau tinggi rendahnya suara kita. Nah, itu juga penting dalam ceramah. Jangan sampai tinggi rendahnya suara kita tidak terjaga, artinya datar seperti membaca koran. Nah, itu beda. Membaca koran dengan membaca teks ceramah itu beda. Ada dua jenis membaca. Nah, saya jelaskan sedikit dua jenis membaca ini, yaitu membaca untuk mendapatkan informasi, membaca untuk memberikan informasi. Yang pertama, membaca untuk mendapatkan informasi itu adalah contohnya membaca koran, membaca buku, membaca majalah. Itu untuk mendapatkan informasi. Jenis membaca ini bukan untuk menyampaikan informasi. Jenis membaca mendapatkan informasi, kita tidak perlu memperhatikan tanda baca atau tinggi rendahnya suara. Kita perlu membaca secepat mungkin. Ya, jadi membaca koran, majalah, buku pelajaran itu bisa digunakan membaca secepat mungkin. Membaca novel tidak perlu memperhatikan tanda baca. Tapi jenis membaca yang kedua, membaca untuk memberikan informasi, contohnya ceramah atau pidato atau khutbah, itu harus memperhatikan tanda baca, tanda koma, tanda titik, intonasi, tinggi rendahnya suara. Membaca undang-undang itu adalah membaca untuk memberikan informasi bahwasanya Indonesia telah merdeka pada tahun 1945. Jadi membaca undang-undang seperti yang sering kalian dengar, atau bahkan ada yang pernah membaca undang-undang di sini, harus memperhatikan tanda bacanya. Jangan sampai membaca undang-undang itu sama dengan membaca koran. Itu jauh berbeda karena tujuannya beda.
membaca undang-undang untuk memberikan informasi, sama dengan ceramah. Ceramah itu adalah membaca untuk memberikan informasi, tentu saja harus memperhatikan tanda baca. Kita lanjut. Dalam kebahasaan ceramah itu banyak menggunakan kata ganti orang pertama tunggal. Orang pertama tunggal itu seperti apa? Saya. Nah, itu kata ganti orang pertama tunggal. Saya. Nah, itu banyak menggunakan saya yaitu adalah orang pertama tunggal. Itu banyak digunakan dalam ceramah. Yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahas. Banyak menggunakan istilah. Apa itu istilah? Di kelas 10 sudah kita pernah pelajari istilah agama sesuai dengan bidangnya religi. Kemudian menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental di sini adalah untuk membuat pendengar bahwa apa yang kita katakan itu dia percaya. Itu kata kerja mental, membujuk seseorang, mempengaruhi seseorang dengan ceramah kita bahwa apa yang kita katakan itu adalah kebenaran. Kemudian kebahasaan yang selanjutnya menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat. Rata-rata penceramah akan mengambil contoh sebab akibat. Misalnya sebabnya banyak melakukan dosa selama hidup, maka akibatnya akan masuk neraka. Sebabnya banyak melakukan kebaikan di masa hidup, maka akibatnya akan masuk surga. Sebabnya banyak kenakalan remaja di Talisayan, maka akibatnya jumlah kenakalan akan meningkat dan merusak generasi muda yang ada di Talisayan. Itu banyak menggunakan sebab akibat dalam teks ceramah. Kemudian yang terakhir, menggunakan kata-kata persuasif. Ada yang masih ingat apa itu persuasif? Persuasif adalah kata-kata yang bersifat ajakan atau membujuk seseorang. Marilah kita menjaga kebersihan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah salah satu kata persuasif, mengajak. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini tentang ceramah pada bab 3 khususnya kelas 11. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian. Tetap di rumah, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker jika keluar rumah, rajin cuci tangan, dan berolahraga yang teratur agar kita tetap sehat. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Satu lagi, selalu rajin belajar, semangat belajar di rumah.